Nah, itu yang bahaya, Bang. Bubar republik ini, Bang. Bubar republik ini, Bang. Enggak, siapa yang bilang bubar? Merasa abang lebih Islam daripada saya. Tidak ada yang lebih Islam, enggak ada. Abang Saya baca salah. Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Iya, Bang. Kita Al-Maidah sama anggap ya saya salah. itu subjektif. Silahkan anak. kalau abang nggak apa-apa. anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya Ya, tadi, Bang, jadi oleh saya karena bilang, itu saya bicara Al-Maidah ayat 51. Abang bukan Tuhan. Ya, bukan. Tapi abang bisa mengklaim Ya. bahwa saya salah. Ya. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Istana. Jangan-jangan kita seperti berdebat tentang bubur diaduk dengan bubur nggak diaduk. Jadi berantem, satu ngotot bubur diaduk lebih enak, satu bubur nggak diaduk lebih enak. Isinya sama loh. Iya. Sampai sekarang juga, sorry, teman-teman yang sudah mendeklarasikan lebih dulu seperti koalisi perubahan, perubahannya apa? Nah, kalau bicara Nasdem dengan misalnya Demokrat dan PKS mengaku satu platform, jelas-jelas yang satu bagian dari keberlanjutan kok. Iya. Bukan. Tolong Anies Baswedan ditarik sedikit ke belakang. Ngomong soal ini dulu kita beresin. Boleh kita. Karena gini, di lapangan itu ada masa emosional, ya kan? Yang pasti milih Anies Baswedan kalau dia di kanan, dan pasti pilih Ganjar kalau dia di kiri. Ini sebenarnya dua-duanya masa cemas. Nah, masa cemas ini ditenangkan dulu. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab dulu, kakeknya beliau A.R. Baswedan, sudah melebur bangsa Arab itu jadi bangsa Indonesia. Beda dengan bangsa Tionghoa, dia nggak bisa jadi bangsa Indonesia, dia WNI. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Pasca deklarasi Anies 3 Oktober, pertama kan sudah menjadi menarik dan perdebatan kenapa cuma satu partai dan terburu-buru dan tergesa-gesa, kira-kira seperti itu ya. Kemudian langsung diikuti oleh penampakan momen Anies ini hanya melakukan gerakan bersama dengan Nasdem. Kita lebih sering melihat dia ada dalam konsolidasi massa dengan kader-kader Nasdem di berbagai daerah dibandingkan dalam konteks yang tadi Jansen sebutkan. Iya, gaya perubahannya. Tiba-tiba udah naik private jet kemana-mana, ya marah mereka. Kita mendengar kabar angin, ini kabar angin ya, bahwa PKS ini akan masuk dalam kabinet. Ada godaan, berarti kan ada yang digoda ya. Nah, PKS kan yang digoda. Penggodanya juga ada gitu. Dan menurut saya wajar itu sih, kalau menggoda gitu kan. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Maka saya mau wakilnya ini. Itu menurut saya akan mempercepat proses negosiasi di antara ketiga partai. Ketika dia pilih wakilnya A, ditanya dong kepada Demokrat, kau bisa terima atau tidak? PKS bisa terima atau tidak? Kalau tidak bisa terima, ada tidak kompensasi lain secara politik yang bisa membayarin tanda kutip gitu ya. Ini real politiknya. Itu yang saya nggak tahu ya. Kalau kita melihat gaya Anies berpolitik menentukan calon wakil gubernur DKI saja, kemarin kan berlarut-larut sekali. Beda dengan Ahok, gua mau Jarot pokoknya. Padahal nama-nama yang muncul kan saat itu banyak. Akhirnya sama seperti ada anak gadis ya sudah dekat dengan kau, kemudian kau tolak gitu. Kau sampaikan dasarnya ke orang tua aja, ke kita. Kenapa? Misalnya dasarnya apa istilah anak sekarang tuh? Kalau putus kemudian pergi itu apa namanya? Ghosting. Jangan ghosting. Bocoran dikit tapi ya, ternyata kenaikan elektabilitas pasca deklarasi Anies tidak terjadi di Nasdem. Oh gitu. Terjadinya malah di Demokrat dan PKS. Gimana coba? Gimana penjelasan? Itu kelompok yang bisa saja tidak terangkum dalam survei suara-suara mereka karena selama ini mereka merasa takut menyatakan pendapat.
nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Saya buktinya dari 2014, 2019 nggak pernah meleng kemana-mana Partai Hanura. Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Jokowi, saya takut kalau ada yang gagal koalisi istana yang dituduh. Presiden Joko Widodo khawatir ia dan pihak istana bakal menjadi kambing hitam bila ada koalisi partai politik yang gagal terbentuk menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Yang saya takutkan, nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh nanti istana lagi. Ini istana, kata Jokowi dalam acara peringatan ulang tahun Partai Hanura di Jakarta Convention Center Rabu 21 Desember. Padahal Jokowi menegaskan bahwa ia tidak tahu menahu soal koalisi partai politik karena itu merupakan wewenang pimpinan partai politik. Namun menurut Jokowi, ia dan pihak istana memang paling mudah dijadikan kambing hitam atas gagal terbentuknya koalisi partai politik. Ia pun mengaku heran karena saat ini sudah ada pihak yang menuding istana mengintervensi keputusan mengenai lolos atau tidaknya partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Padahal itu merupakan wewenang KPU. Yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden Istana Jokowi paling enak itu paling mudah dan paling enak, kata Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga khawatir tuduhan serupa bakal dilayangkan kepadanya ketika ada tokoh-tokoh yang gagal maju sebagai calon presiden. Ia mengingatkan meski banyak orang yang ingin maju sebagai calon presiden, tidak semuanya bakal benar-benar menjadi kandidat yang bertarung di pemilihan presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak, partai itu orang pintar-pintar semua, masa gampang sekali digitukan, kata Jokowi. Seperti diketahui, sejauh ini setidaknya sudah ada 3 koalisi yang terbentuk dan memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Koalisi tersebut adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, serta Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. 1 partai lain yang menghuni parlemen PDI Perjuangan belum tergabung dalam koalisi tertentu, tetapi perolehan suaranya sudah cukup untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi.